Nah, sekarang masuk kepada lafaz yang ketiga, al-lafzuz tsalitsu. Lafaz yang ketiga itu adalah an-nafsu, yang disebut dengan nafsu. Walaha dan makna nafsu makna yani dia memiliki dua makna. Ahaduma, salah satu dari makna dari nafsu itu adalah al-makna al-jami' li quwwatil ghadab. Al-makna al-jami' al-makna al-jami' yang mengumpulkan li quwwatil ghadabi tentang kepada kekuatan amarah, wasyahwati dan syahwat, wasifatil madhumati wasifatul madhumat dan sifat-sifat yang tercela. Kalau kita memahami nafsu, pasti orientasinya marah, syahwat dan sifat tercela. Nah, ini pengertian judul Al-Ghazali saja di tahun itu menjelaskan sekali yang dimaksud nafsu itu seperti apa. Nah, makna yang pertama seperti itu. Wa wal muradu bi qawlihi alaihi salatu wassalam, dan ini makna ini seperti yang dikehendaki dari sabdanya Nabi kita, ada dan nafs allati baina jambaika. Ada musuh yang paling berbahaya, musuh yang paling mematikan, musuh yang paling wajib kita waspadai itu adalah nafsu. Nafsu allati baina jambaika, yang berada di antara dua lambungmu. Ini kan kalau jambul itu kan sisi tubuh kita. Nah, kalau alladzina yaquluna Allah ya Muhammad wa ala junubihim junubun jambul sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti tengah-tengahnya ini ada nafsu di situ. Itu yang dimaksud dari hadis Rasulullah. Wajib mujahidatu. Nah, cara untuk mengatasi nafsu yang seperti ini yang dimaksud kami tadi dari mana yang pertama, al-mujahadah, yaitu mujahadah wal ma'mur, dan yang diperintahkan kepada kita adalah dikasriha, dengan memecah nafsu tersebut. Memecah itu melelahkan. Nafsu tidak bisa dibunuh. Kalau pengen nafsunya mati,
Di dalam surat Qiyamah ayat kedua menjelaskan tentang nafsu lawamah. Nah, tapi Ustaz kalau dalam Toriko, dalam Marifat itu nafsu itu adalah misalnya 8, 5, 4 dan sebagainya. Nanti Quran nanti kita akan jelaskan yang ini. Itu lanjutkan lagi. Pokoknya tentang dia tidak derajat, dan ketika nafsu itu belum sampai kepada nafsu lawamah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Laha derajat dia masih memiliki satu derajat lagi wahia aku nabi amaratan suci, dan itu adalah nafsu yang mengarah kepada keburukan Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'amarun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke sini tentang masalah nafsu. Wilayah yang pertama yang paling tinggi ini adalah nafsu mutmainnah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga disebut dengan amarah. Kita turunkan ya dalam makna, dalam arti bahasa. Mutmainnah artinya tenang. Lawamah al-lain, lawamah itu mencela, mencerca, memaki, mencela, bukan mencela ya. Lawamah itu mencela. Ya. Kalau tercela kan dia itu tercela. Lawamah itu mencela. Bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Lawamah itu artinya dia mencela. Ini menteri dalam bisa dua video. Video pertama pesan apa tidak kurang menjelaskan nafsu. Iya. Kurang penonton. Yang kedua dalam beberapa apa ini bahasa kita sudah selesai. Kemudian sifat. Kan dua topiknya tuh, dua topik gitu. Sifatnya siapa? Sebenarnya tadinya adalah orang yang Barang aku enggak. muhsin. Dua video sebenarnya. Orang muhsin. Orang muhsin itu levelnya dia memiliki dua. Ada imannya, ada amalnya, ada kemudian yang ketiga itu Islamnya. Ini sifatnya orang muhsin di mana dia beriman, beramal solid dan dia muslim. Sifat yang mencela itu punyanya orang mukmin. Orang yang beriman itu dia sudah Islam, dia sudah yakin, tapi kurang dalam amalnya. Prakteknya, lain disebut dengan lawamah. Contohnya gini, bangun pagi itu baik, begadang itu buruk kenyataannya. Kita kalau begadang lebih semangat daripada bangun pagi. Bahasa sederhananya di situ. Itu lawamah. Dia bisa mencela dirinya sendiri. Iya ya, Ani, kamu itu tahu kan bahwa begadang itu tidak baik kesehatan. Bahkan kami 1 jam sebelum tidur itu sinar birunya akan mengganggu mata, ketenangan kalau kamu dalam tidur. Bangun terlalu siang itu juga merusak kesehatan dan sebagainya. Tapi kenyataannya dilanggar. Ini lawamah. Islamnya ada, keyakinannya ada, pengertiannya ada, tapi tidak selaras dengan amalnya. Bapak-bapak mungkin sering tuh, saya aja sering. Termasuk kopiah-kopiah. Kita masuk masjid, kalau masjidnya begitu kan dilihat dari orang. Ya, terpaksa kita kopiah, nah giliran mungkin kita sholat di mana, di sholat atau di mana. Nah, di situ kita kan paham
sumber dari suara yang kita ucapkan itu dari mana? Tidak Ustaz, saya mendidik istri saya untuk rakyat, kita buang itu kalau di Singapura sudah berapa kali denda itu oleh negara. Satu untung itu kan katanya sekian dolar ya, 500 ribu ya. 5 juta itu lebih tepat ya. Jadi rokok satu biji itu lalu juga menjadi sampah 5 juta. Itu kalau di Singapura, di sini kan Singapura. Singapura orang. Kita ini mungkin tahu tapi bangga, tahu baik dan pengetahuan. Saya rasa kita ada di sini. Keilmuan ada. Oleh yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi kajian kita yang sederhana seperti ini. Mudah-mudahan kesederhanaan ini mendapatkan ridhonya Allah dan kita bisa ditemukan pada jalan yang bahagia kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.